Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Selamat datang di Sri Hartati Berbicara. Adapun tema kita pada kali ini adalah ketika dia memaksimalkan daya pikir logisnya, akhirnya dia tiba pada semacam kekosongan. Ini statement dari Rocky Gerung di podcastnya Gita Wirjawan ya. Dia bilang seperti itu. Ketika dia memaksimalkan daya pikir logisnya, akhirnya dia tiba pada semacam kekosongan. Menurut saya ini hampir sama maknanya dengan statementnya Cak Nun bahwa puncak ilmu pengetahuan adalah ketidaktahuan. Ya, jadi seperti itu ya. Lebih kurang seperti ini. Jadi ketika kita memaksimalkan daya pikir kita, kan kita tuh dari kecil ya, dari kecil kita diajarin banyak hal ilmu pengetahuan ya. Kemudian kita disekolahkan dari PAUD, TK, sampai S3, sampai profesor, atau bahkan kalau di dalam di dalam satu kepercayaan itu ada namanya syariat, hakikat, ma'rifatullah, manunggaling kaula Gusti gitu ya. Jadi akhirnya dia tiba pada semacam kekosongan. Semakin kita banyak belajar, kita galih terus ilmu pengetahuan, sampai puncaknya nanti adalah ketidaktahuan. Saya merasakan itu kok. Jadi kan saya kan orang yang tingkat keingintahuannya tinggi. Jadi saya mempelajari dari sejarah awal mula dunia, makhluk apa yang pertama ada, kepercayaan apa yang ada, sampai saya itu mempelajari masa sekarang sampai nanti masa depan, sampai nanti kehidupan surga neraka akhirat. Saya bandingkan antara sains ya dan pengetahuan agama yang ada di dalam Al-Qur'an atau hadis, sampai itu Dajjal, itu Lucifer, sampai nanti Nabi Isa dan sebagainya macamnya. Pada akhirnya saya berada pada satu kesimpulan, ya memang itu sesuai dengan statement yang menyatakan bahwa apa yang kita ketahui ini, sehebat-hebatnya kita, sekelas Albert Einstein, sekelas Habibie yang mungkin katanya jenius, ya itu hanya setetes air di lautan. Kita hanya tahu sedikit sekali. Pada akhirnya kita bengong, waduh gue nggak tahu. Makanya orang kalau sudah pinter dia, kalau orang belum pinter ditanya apapun jawab. Apalagi orang setengah pinter ya. Orang setengah pinter, kalau misalnya orang nggak pinter sekalian, terkadang dia ya merasa memang nggak tahu ya, jawab nggak tahu kan. Tapi yang terkadang yang sok tahu ini kan yang ilmunya masih setengah gitu, untuk masih ingin menunjukkan eksistensinya, masih ingin dikatakan wow gitu kan. Kalau orang yang sudah pintar sekali, justru dia nggak suka kalau misalnya dia diagung-agungkan gitu. Dia ingin biasa saja, dia ingin orang nggak tahu bahwa dia itu tahu gitu. Dan ketika dia tidak tahu, ada orang bertanya, dia tidak tahu, dia tidak menjawab, dia jujur. Oh, kalau bagian itu saya tidak tahu. Itu ciri-ciri orang bijaksana kan seperti itu. Orang bijaksana itu kan artinya dia bisa membedakan atau bisa mengetahui apa yang dia tahu dan apa yang dia tidak tahu. Kalau yang dia tahu, dia mencoba untuk menjawab atau menyampaikan. Tapi kalau yang dia tidak tahu, dia jawab, saya tidak tahu, saya akan mempelajarinya dulu. Seperti itu. Ya. Jadi memang iya. Pada puncaknya itu akhirnya, iya, kita ini bukan apa-apa. Allah semakin kita pada puncaknya ya, semakin kita ya semakin merasa kecil. Nggak akan pernah merasa besar. Ada Allah yang maha besar. Kita langsung dibawa pada kesadaran itu. Ya, jadi makanya puncak ilmu pengetahuan adalah ketidaktahuan. Tuhan, aku nggak tahu. Sampai batasan langit aja kan, bahasan langit aja kan nampak dari sini kan langit. Cuma kita nggak tahu batasan langit itu. Ketika kita naik pesawat kan, yang ada itu, yang kita lihat di bawah ini kita sebut langit itu ternyata awan. Dan konon kabarnya ada 7 lapis langit. 7 lapis langit itu yang bagaimana? Itu kan kita nggak sampai ke situ. Kalau toh ada yang berkata dia paham tentang 7 lapis langit itu, ya saya masih mempertanyakannya juga. Satu, memang dia orang pilihan Allah yang dikasih tahu Allah terkait dan seperti Nabi Muhammad ya, saya rasa beliau tahu terkait 7 lapis langit itu.
Tapi kalau misalnya ilmuwan, saya pun masih mempertanyakan apa benar mereka tahu atau mereka hanya hoax, membuat suatu berita post-truth ya, sesuatu berita yang sebenarnya mereka nggak tahu, cuman dibesar-besarkan sehingga orang percaya bahwa mereka sudah mengetahui 7 lapis langit itu gitu. Ya, jadi sudahlah, ibaratnya sudahlah, kita nggak usah sombong lah ya gitu. Kita malu kalau kita mau sombong, karena sehebat apapun kamu, berapapun IQ kamu pada puncaknya, akhirnya dia tiba pada semacam kekosongan. Pada akhirnya ya kita nggak tahu apa-apa, semuanya misterius ya. Tapi konon kabarnya keangkuhan manusia itulah yang ingin dilawan justru ya. Mereka melawan untuk mati, untuk tidak mati, bagaimana caranya untuk terus hidup, menciptakan ini, menciptakan itu gitu kan. Terus ya berusaha untuk itu tadi, mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Saya tidak tahu pasti apa yang bisa melatar belakangnya mereka, yang pastinya untuk mengatakan Tuhan itu tidak ada, tentunya ada suatu hal yang sangat besar yang mempengaruhi mereka. Mereka hanya mempercayai sebab akibat aja gitu. Loh, terus yang menciptakan sebab akibat siapa? Alam katanya. Loh, alam kan benda mati gitu. Alam aja bisa kita kendalikan. Jadi masih banyak yang harus mereka gali lagi. Mungkin mereka masih pada tahapan pengetahuan yang di tengah, belum pada puncaknya. Karena kalau sudah pada puncaknya, logika itu udah nggak bisa lagi ya. Pada puncaknya yang terjadi adalah kita nggak tahu apa-apa, kekosongan. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Mari kita terus belajar agar kita bisa lebih banyak tahu, meskipun pada akhirnya kita sadar bahwa puncak dari ketahuan kita ini ya, kita nggak tahu apa-apa, kita hanya dikasih tahu sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.